Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Vitasari dari kelas 21 PTIB dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur data matriks. Di sini ada tiga pembahasan. Sebelum ke pembahasan matriks, kita terlebih dahulu ke pendahuluan tentang struktur data dan array. Setelah itu baru kita ke materi utama yaitu matriks. Pendahuluan tentang struktur data. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu struktur data. Struktur data. Struktur data merupakan cara untuk menyimpan dan mengatur sebuah data secara terstruktur pada sistem komputer atau database, sehingga data tersebut lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lain-lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Struktur data. Dalam menyusun data, terdapat node dan indeks. Berikut adalah penjelasan tentang kedua istilah tersebut. Node yaitu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node ini berisi pointer ke node selanjutnya. Indeks yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data. Pada struktur data ini terdapat 7 tipe, yaitu yang pertama array, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat queue atau antrian, yang kelima tree, yang keenam graph, dan yang ketujuh adalah hash table. Kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang pendahuluan tentang array sebelum kita ke materi inti yaitu matrix. Array. Pada jenis pertama, pada struktur data tadi terdapat array. Array ini memiliki tiga jenis, yaitu array satu dimensi, array dua dimensi, dan array tiga multidimensi. Pada array dua dimensi ini tuh sering digambarkan atau disebut dengan matriks. Pengertian matriks. Matriks ini terdiri dari kolom dan baris. Kembali, untuk menentukan nilai dari sebuah matriks, kita harus sebut secara berpasangan, seperti baris pertama, kolom 2, atau baris ketiga, kolom pertama. Konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari array dua dimensi. Selanjutnya, kita ke materi inti, yaitu tentang matriks. Di sini akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian matriks. Matriks merupakan sekumpulan informasi yang setiap individu atau elemennya diacu dengan menggunakan dua buah indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Elemen matrik ini diacu dengan indeks baris dan indeks kolom. Jika indeks baris dinyatakan dengan A dan indeks kolom dengan B, maka notasi algoritmatik untuk mengacu elemen pada baris A dan kolom B adalah nama matriks A, B. Matriks sendiri itu adalah array. Mengapa? Karena satu, matriks adalah kumpulan elemen yang bertipe sama. Kedua, setiap elemen data dapat diakses secara acak.
Jika indeks baris dan kolom diketahui, yang dalam hal ini indeks menyatakan posisi relatif di dalam kumpulannya. Yang ketiga yaitu matriks merupakan struktur data statik. Setiap elemennya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah selama pelaksanaan program. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang pendeklarasian matriks. Mendeklarasikan matriks ini artinya satu, menentukan nama matriks. Yang kedua, tipe datanya. Dan yang ketiga adalah ukuran matriks. Ada beberapa pemrosesan yang dapat dilakukan terhadap matriks. Algoritma yang paling mudah untuk pemrosesannya yaitu dengan menggunakan for to do. Dengan alasan bahwa elemen matriks memiliki indeks yang terurut. Pemrosesan matriks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, matriks diproses baris demi baris atau disebut row ordering. Yang kedua, yaitu matriks diproses kolom demi kolom atau yang disebut column ordering. Penelusuran dilakukan dengan baris per kolom. Ini adalah matriks yang telah saya buat. Untuk setiap baris I, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Inilah yang dinamakan baris. Telusuri elemen pada kolom J, 1, 2, 3, dan 4. Inilah yang dinamakan kolom. Penelusuran dilakukan per baris per kolom. Jadi I1 ada 10, 4, 45, dan 30. Sekali lagi karena ini dilakukan per baris per kolom. Jadi I1-nya yaitu 10, 4, 45, dan 30. Lalu I2-nya yaitu 20, 16, 18, dan 23. I ketiga yaitu 29, 98, 19, dan 27. Lalu ada I4 yaitu 2, 15, 26, dan 65. Lalu I5 yaitu 21, 8, 13, dan 7. Hal ini karena dilakukan penelusuran per baris dan per kolom. Lalu pendeklarasian matriks yang kedua yaitu dilakukan per kolom per baris. Untuk setiap kolom J, 1, 2, 3, dan 4. Telusuri elemen pada baris I, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, J1-nya yaitu 10, 20, 29, 2, dan 21. Hal ini dikarenakan per kolom per baris. Penelusurannya dilakukan per kolom dan per baris. Jadi J1-nya yaitu 10, 20, 29, 2, dan 21. Lalu J2-nya yaitu 4, 16, 98, 15, dan 8. Lalu J3, 45, 18, 19, 26, dan 13. J4-nya yaitu 30, 23, 27, 65, dan 7. Hal ini sekali lagi dilakukan karena penelusuran dilakukan yaitu per kolom per baris. Materi yang ketiga tentang matriks yaitu mengisi dan menulis isi matriks. Matriks terdiri atas baris dan kolom. Maka kita membutuhkan dua buah variabel pencacah, yaitu I dan J, yang fungsinya sebagai penunjuk baris dan kolom, serta dua buah variabel bantu lainnya, yaitu M dan N, sebagai pendefinisi jumlah baris dan jumlah kolom.
Mengisi matriks ini memiliki arti, yaitu membaca elemen matriks dari piranti masukan. Memasukkan harus sesuai dengan urutan data, karena hal ini terkait dengan urutan matriks disimpan. Mengisi matriks. Mengisi matriks dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Satu, yaitu membuat matriks yang akan diisi. Contohnya yaitu matriks array 1414 of integer. Yang kedua yaitu membuat kotak penghitung baris dan kolom untuk melakukan pengulangan matriks, yaitu dengan cara penghitung baris TD2 integer, penghitung kolom TD2 integer. Yang ketiga yaitu melakukan pengulangan per baris per penghitung baris 1 to 4 to. Yang keempat yaitu melakukan pengulangan per kolom for penghitung kolom to 4 to. Meminta user memasukkan elemen matriks input, matriks penghitung baris, penghitung kolom, dan diakhiri dengan and-for. Itu tadi adalah cara untuk mengisi matriks. Materi yang keempat yaitu menampilkan matriks. Menampilkan elemen matriks dapat dilakukan dengan menggunakan pengulangan. Syaratnya, matriks harus sudah diisi agar dapat ditampilkan isinya. Cara ke-1 hingga ke-6 sama dengan cara mengisi matriks. Yaitu yang pertama membuat matriks yang akan diisi, yang kedua membuat kotak penghitung baris dan kolom untuk melakukan pengulangan pengisian matriks, yang ketiga melakukan pengulangan per baris, yang keempat melakukan pengulangan per kolom, yang kelima meminta user untuk memasukkan elemen matriks, dan yang keenam diakhiri dengan and-for. Untuk menampilkan matriks ditambahi dengan cara ini, yaitu yang ketujuh melakukan pengulangan per baris dan kolom. For penghitung baris 1 to 4 do. For penghitung kolom to 4 do. Untuk menampilkan isi matriks ke layar, yaitu dengan cara output matriks penghitung baris, penghitung kolom, lalu diakhiri dengan tanda petik 2, seperti ini. Lalu cara yang terakhir atau yang ke-9 yaitu menampilkan ganti baris, output kurung buka garis miring n, lalu diakhiri dengan tanda petik lagi, dan lalu diakhiri dengan and-for. Lalu kita ke pengoperasian matriks, yaitu penjumlahan dua buah matriks. Misalnya, menjumlah dua buah matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks C. Hanya dapat dilakukan jika kedua matriks berukuran sama dan nilai sudah terisi. Berikut ini formula penjumlahannya, yaitu C I, J sama dengan A I, J ditambah B, IJ. Algoritmanya dapat dilihat di bawah ini. Algoritmanya yaitu for I sama dengan 1, min baris to max baris do. For J sama dengan min kolom to max kolom do. C I, J sama dengan A I, J ditambah B I, J dan diakhiri dengan and-for dan juga and-for. Pengoperasian kedua yaitu mengalihkan dua buah matriks. Mengalihkan dua buah matriks harus memenuhi syarat, yaitu jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah matriks B. Jika tidak, maka kedua buah matriks tidak akan bisa dikalikan. Algoritmanya seperti ini. Keuntungan dan kerugian dari matriks. Keuntungannya ada dua, yaitu yang pertama, 1, paling mudah dioperasikan. Yang kedua, yaitu akses ke setiap elemen memerlukan waktu yang sama. Kerugiannya menggunakan matriks adalah 1, boros tempat jika banyak elemen yang tidak digunakan. Manfaat mempelajari matriks. Yang pertama yaitu
Matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear, transformasi linear, yaitu bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya adalah rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga metrik dapat dimanipulasi dan diaplikasikan, misalnya dikalikan di jumlah. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Manfaat yang kedua yaitu dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ini adalah contoh implementasi pada C++. Implementasi matriks di C++ yang pertama yaitu memori matriks diimplementasikan sebagai arah 2 dimensi. Suatu elemen matriks diakses dengan indeks baris dan kolom bertipe integer. Yang ketiga, elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama, yaitu homogen. Cara deklarasinya yaitu kurung buka, kurung tutup seperti ini. Tipe elemen atau disingkat ELMT, lalu nama matriks, lalu dengan hashtag baris, hashtag kolom. Cara deklarasinya seperti ini. Lalu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Contoh implementasi yang kedua adalah yaitu integer match satuan 10, 10. Matriks bernama match satuan dengan setiap elemen bertipe integer dengan banyaknya baris sama dengan 10 dan banyaknya kolom sama dengan 10. Dengan alamat setiap elemen diakses melalui indeks baris 0 sampai dengan 9 dan indeks kolom 0 sampai dengan 9. Di sini saya telah membuat sebuah program untuk menghitung perkalian dari si matriks. Di sini kita coba dijalankan dulu. Masukkan jumlah matriks pertama. Kita pilih 2 saja. Jumlah kolom matriks pertama juga 2, matriks kedua juga 2, dan matriks ketiga juga 2. Di sini kita memasukkan elemen matriks pertama 1, 2, 1, 2. Lalu masukkan elemen matriks kedua 3, 4, 4. Lalu hasil perkalian dari kedua matriks pertama dan matriks kedua yaitu 9, 9, 12, dan 12. Sekian materi struktur data matriks yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.